Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Saham Receh. Hari ini saya akan coba melakukan review terkait saham-saham mingguan atau rekomendasi mingguan ataupun rekomendasi harian ya. Sebelumnya kita lihat di sini bahwa berapi-api ya, berapi-api. Jadi pada merah semua. Hari ini IHSG turun di 0,76%. Tapi ada yang sedikit unik di sini karena ternyata IHSG turun, value-nya gede ya, ada 21,63 T. Jadi ini diperkirakan banyak bandar yang ini ya, yang rugi karena turunnya sangat jauh ya, makanya dia kembali membeli di sini. Ini untuk IHSG. Dari kita coba lihat sahamnya, dari sektor semua saham hanya konsumen ya yang bagus. Apa itu? Malah yang itu ya, malah yang nggak terlalu terkenal yang malah naik ya. Kita coba lihat top value-nya ada di mana. Ada different ya. Wih, banyak amat ya yang transaksi different di 3,29 B. Antam gila. Ada Aces, ada baca naik ini ya, ada yang naik ini. Di Tower juga kenaikan sedikit. Selanjutnya Breeze turun ya. Telkom tidak ada kenaikan dan penurunan. BNBA yang naik ya. Bagaimana dengan top gainer? Apakah ada yang ada ya, ada BNBA, ada The Farm, ID, Nobu, cukup unik. Top losernya banyak ya untuk hari ini. Bank nih, salah satunya Bank turun. Terus EJ masih turun ya. WIM juga nih, WIM. Ada Fire. Oke, kita coba lihat dulu IHSG-nya seperti apa. IHSG hari ini cukup terbang jauh ya. Turunnya juga lumayan ya. Dia melewati MA20, terus dia mantul lagi ke atas. Sekarang dia di bawah MA5. Masih sideways ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kalau saya ngelihatnya harusnya IHSG bulan depan ada kenaikan ya. Saya ngelihatnya sih gitu, karena bisa kemungkinan karena sudah terlalu lama berada sideways ya. Seperti ini. Kita bisa lihat dia cukup lama sideways dan akhirnya dia ada yang kenaikan ya. Mungkin ditunggu aja ya, di bulan depan kemungkinan masih ada untuk kenaikan. Baiklah, saya akan coba review dulu terkait saham mingguan. Yang pertama ada Antam hari ini turun di 4,05%. Sama ya, gerakannya sama-sama seperti IHSG.
Jadi Antam juga sedikit banyak mempengaruhi IHSG juga ya. Ini sideways, bisa dilihat di sini sideways sama kayak IHSG juga sideways, dan hanya menunggu momen. Ini masih menunggu momen ya, sama kayak IHSG. Selanjutnya ada Inco. Inco turun di 3,57%, tapi Inco malah berada di bawah MA20 ya, dan terlihat adanya penurunan dari MACD. Sekarang dia turun berada di antara 0,382 ke 0,5 ya. Ini bisa diperhatikan buat Inco untuk minggu depan, karena MACD menyatakan kemungkinan akan ada penurunan. Selanjutnya ada Tins juga ya. Tins, tapi kalau dilihat di sini dia hampir sama kayak Antam, hampir sama seperti IHSG, berada di antara MA5 dan MA20. Tapi dia sudah menyampaikan bahwa kemungkinan akan ada penurunan dari MACD ya. Hari ini dia turun di 3,90%. Selanjutnya Sen yang biasanya sering naik ya. Ini biasanya naik terus ya, naiknya tinggi. Hari ini dia juga turun di 4,08%. Kalau dilihat dari MACD dia sudah ada garis bayangan ya, jadi kemungkinan dia akan ada penurunan. Tapi uniknya sekarang dia ada di atas garis MA5 ya, dan saya ngeliat masih berpeluang untuk Sen bisa adanya tren kenaikan. Selanjutnya Telkom hari ini tidak ada penurunan dan kenaikan. Bisa kita lihat sama seperti Sen tadi, MA5-nya berada di atas MA5-nya, dan kemungkinan buat Telkom besar ya untuk bisa up, dan dia akan coba keluar besok di harga 3.510 untuk hari Senin. Kemungkinan IHSG akan bagus ya, dilihat di hari Senin nanti gitu. Terus ada MDKA. Hari ini naik ya di 3,66%. Bisa kita lihat MA5, dia udah berada di atas MA5 dan memang adanya tren kenaikan, masih berpeluang untuk MDKA adanya kenaikan. Selanjutnya ada MNCN naik 4,13%. Sebenarnya yang bagusnya di sini ya, belinya ya. Dia naik sekarang di 4,13%, lumayan buat MNCN. Secara tren dia udah ketemu ya, garis biru sama garis merahnya di sini. Di sini MA5 sama MA20-nya sudah bertemu, dan kemungkinan untuk MNCN ada tren kenaikan ya. Sudah waktunya dia mengalami tren kenaikan. Oke, selanjutnya MAPI hari ini naik tipis di 0,63%. Ya, masih ada tren kenaikan walaupun MACD melihat adanya bayang ya, jadi kemungkinan akan ada yang penurunan, tapi dilihat dari arah trennya masih ada kenaikan. Itu untuk MAPI. Selanjutnya BRIS.
BRIS hari ini turun tipis ya, 0,68%, tapi masih berada di garis MACD. Kalau kita lihat di sini di garis MA5, kalau kita lihat di sini, ini adanya tren kenaikan ya, berdasarkan MACD dia udah nyampaikan kalau misalnya BRIS akan ada tren kenaikan, dan ini saya rekomendasikan untuk minggu depan ya, BRIS. Selanjutnya agro hari ini turun di 3,90%. Berdasarkan ini dia masih di atas MA5 ya, tapi di sini ada sedikit bayang, tapi masih memungkinkan untuk adanya kenaikan ya, karena emang adanya tren kenaikan, masih berpeluang untuk agro adanya tren kenaikan. Bisa kita lihat di sini dia berada di antara garis 0,618 dan 0,786, dan kemungkinan ini akan sedikit sideways ya di sini, dan dia akan coba up naik selanjutnya. Selanjutnya ada bull hari ini turun tipis lagi di 0,65%. Bisa kita lihat sudah ada tren kenaikan. Harusnya bull tinggal nunggu momen ya, dan saya ngelihat harga paling rendah di bull adalah di harga 292 ini ya. Itu untuk bull. Selanjutnya Cleo, ini yang saya rekomendasikan kemarin. Hari ini turun tipis di 0,83%, harusnya dia bisa naik, tapi karena ISG juga mempengaruhi, dia turun tipis, dan MA5 dan MA20 nya masih belum bertemu ya, tapi MACD udah menyatakan adanya tren kenaikan. Selanjutnya LSIP juga turun di 2,57%. Ini sideways ya, kita bisa lihat sebenarnya ini sideways, masih berada di daerah garisnya. Terus kita bisa lihat kemarin dia ada di daerah 0,5 ke atas, sekarang dia di bawah garis 0,5 ya. Tapi di sini kita bisa lihat pertemuan antara garis biru dan garis MA5 dan MA20 akan ada pertemuan, dan kemungkinan masih dipertanyakan untuk LSIP ini ya, karena dia baru keluar terus dia turun lagi gitu. Ini disebabkan karena IHSG juga sangat berpengaruh ya terhadap LSIP ini. Oke, ini review yang saya berikan. Selanjutnya kemarin saya bilang ada bank ya. Ada bank ternyata hari ini turun ya. Dan kemungkinan besar bank akan adanya penurunan ya, karena dilihat dari candle ya, akan ada penurunan sampai 12% lagi lah, minimal sampai 12% lagi. Tapi ini belum bisa dianalisa karena emang bank juga baru, dan kemungkinan ini masih berpeluang adanya kenaikan juga ya buat bank, tapi dilihat-lihat aja dulu untuk bank ini ya. Selanjutnya Bank Mega hari ini turun di 0,45%, tapi agak lucu ya, padahal Bank Mega ini lagi mau bagi dividen ya di hari Senin esok.
tapi ya dia masih di atas MA5 sih. Kita coba lihat Mega. Bank Mega, oh iya, dia mengikuti IISG ya. Bank Mega menaikkan dividen 2,1 triliun, cukup besar ya buat Bank Mega. Kita lihat di sini di 1 Maret 2021 cash dividennya cukup besar ya, 302. Jadi kalau misalnya kita punya satu lot, berarti kita dapat bisa sekitar 30 ribuan ya, 30 ribuan kalau untuk satu lot ya. Harganya cukup lumayan tinggi ya, di 11 ribuan. Ini untuk Mega sedikit ya, kemungkinan dia masih berpeluang naik ya. Kalau bisa lihat dari ininya, dia masih berpeluang akan naik karena isu pembagian dividen ini sangatlah besar ya. Jadi masih berpeluang untuk Mega bisa naik ya. Oke, ada satu yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu ini ya, bisa dilihat di sini Ajaib memberikan kabar bahagia buat teman-teman yang download Ajaib menggunakan kode unik saya, maka dapat menukarkan saham gratis dan gratis biaya broker. Jadi saya ngelihat ini sangat ada kemungkinan buat teman-teman bisa dapetin saham-saham yang harganya besar ya, bisa jadi GGRM ataupun BBCA ya, Antam pun juga lumayan ya kalau kita dapatin gitu. Ini bisa didapatkan dengan menggunakan kode referral saya ya. Saya sudah ada di YouTube, di kolom komentar, nanti teman-teman bisa gunakan ini. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk bangun channel kita, subscribe, share, and like ya. Kalau misalnya ada yang pengen ditanyakan, boleh di kolom komentar. Kalau ada yang pengen saran juga boleh ya di kolom komentar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.